Oke, selamat pagi Nova. Halo, suara Bapak jelas nggak? Mana suaranya ini apa Nova? Taruh dulu ya, Bapak atur dulu bentar ya. Bapak atur dulu bentar ya Nova ya. Salah, bentar dulu ya. Nova sabarin Nova ya. Nah, ada suaranya Nova. Ada, Pak. Terdengar ya? Kedengaran, Pak. Oke, sebentar ya, Bapak ini kan dulu. Bapak ganti dulu nama Nova. Sebentar Nova ya. Ya, Pak. Nah, udah nama Nova udah nampak enggak? Nampak ya? Betul enggak nama Nova seperti itu? Enggak ada, Pak. Hmm? Oh iya, Nova pakai pakai HP ya? Iya. Oh iya ya, nggak apa-apa ya. Nova, kita masih Iya. menunggu dulu Fandi ya sebentar, minta waktu 2 menit lagi berarti ini. Minta 2 menit untuk nunggu Fandi. Fandi ada kendala sinyal katanya. Dia udah Bapak apa namanya kirim kuota segala macam ternyata nggak masuk-masuk ya, Telkomsel lagi bermasalah ya. Bapak pun bingung juga ini ya Fandi ini. Kasihan juga ya. Udah dikirim Iya. 2 kali, 3 kali malah nggak masuk-masuk. Telkomsel lagi ada gangguan. Dia lagi berusaha ini. Mudah-mudahan kita doakan Fandi semoga bisa bergabung ya. Semoga kita bisa Iya, bergabung. Pak. Nah, terus apa namanya? Sekarang alhamdulillah udah ada Fandi. Halo Fandi. Oh, keluar lagi. Bentar ya, Nova ya. Kita tunggu dulu. Iya, Pak. Nova, Nova kok tambah ganteng? Udah lama anak sekolah kok tambah ganteng gitu? Hah? Tambah ganteng, Mbah. Udah punya cewek belum? Hah? Belum. Cari lah. Jangan dulu ya, jangan dulu. Harus nanti dulu kalau udah selesai sekolah, udah kerja, udah bisa dapat uang, kalau bisa bantu dulu orang tua, baru cari cewek ya, betul enggak? Iya, Pak. Halo, Assalamualaikum Pandi. Waalaikumsalam. Terdengar suara Bapak Pandi? Tengah Gimana kuota udah masuk? jangan pakai kota, Pak. Oh, pakai WiFi. Oh, Ring. tethering. Oh, Ya. nanti gini aja, nanti gitu aja ya. Nanti untuk kedepannya, Fandi coba pakai paket datanya jangan yang Telkomsel. Kalau Telkomsel sering gangguan. Nggak apa-apa, Fandi nggak apa-apa pakai nomor WA, nomor Telkomsel, nggak apa-apa. Tetapi pakai paket datanya pakai Tri, ya boleh kok kayak gitu. Ya, Oh, nanti supaya lancar kayak Nova tuh. Ini Nova lancar kan ya, Tri ya? Lancar, Pak. Syukur kan. Jadi ya. ganti kartu itu boleh ke, Pak? Boleh, enggak apa-apa. Ganti kartu Tri. Fandi kartu HP-nya berapa kartu?
Dua. Dua. Nah, yang satu tetap Telkomsel, yang satu pakai Tri. Oh. Ya, jadi yang untuk paket datanya nanti pakai Tri. Sayang rumah Fandi jauh ya dengan Bapak, beda kabupaten. Coba kalau dekat nanti Bapak bantu. Ya, ya enggak apa-apa. Yang penting kan Fandi semangat ya. Nova juga semangat ya. Semangat. Semangat enggak? Semangat. Iya kan. Selama pandemi, meskipun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat ya. Oke, sekarang sudah sudah dicek suaranya, sudah segala macam gambarnya, videonya sudah nampak kan? Nampak enggak foto? Video Bapak nampak enggak? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Ganteng enggak Bapak sekarang nih? Ganteng, Oke. Pak. Gitu ya. Jadi sekarang kita mau belajar ya, nanti materinya akan Bapak sampaikan. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Siapa yang mau memimpin doa nih? Mau Nova atau mau Pandi? Nova, Pak. Nova. Nova. Oke, Nova. Pandi, Pak. Ayo. Pak. Oke, Pak. Mau Nova kan mau Pandi nih? Pandi. Coba Pandi. Pandi pimpin doa, Pandi. Sebentar ya, pimpin doa. Sebelum belajar mengajikan membaca doa dimulai. Doa selesai. Oke. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Fandi ya. Ada sedikit Bapak koreksi sedikit, Bapak kasih masukan untuk Fandi ya. Kalau memimpin doa karena kita tidak seagama, ada yang tidak seagama, jadi diupayakan gini Fandi. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing gitu ya. Jangan langsung berdoa dimulai. Ya, oke. Nanti nanti ke depannya seperti itu Fandi ya. Nggak apa-apa. Sekarang kan namanya belajar, nggak apa-apa. Jangan takut salah. Yang penting Fandi udah berani, hebat ya, bagus ya. Sip. Oke. Terus kita hari ini akan belajar tentang, ada yang tahu nggak? Kita belajar hari ini tentang apa? Tentang memasak. Ya, udah dapat bocoran dari Bapak kemarin ya. Oke, tentang masak. Coba kita perhatikan dulu ya, bentar ya. Bapak tampilkan dulu materinya ya. Iya, Pak. Sip. Nampak. Apa? Cek nenek mau apa? Capek itu kok nampak. Bentar ya, Bapak share dulu. Nah, kelihatan ya? Nampak kah? Nampak, Pak. Nampak. Oke. Agak kapok, Pak. Apa? Agak kapok. Oh, kapur. Oh, dapur. Agak kapok. Nah, ini ada yang tahu paman ya, paman kan namanya. Kalau di Sambas tuh apa namanya? Kalau di kita tuh Paman. Pak Mo ya, Pak Mo kalau bahasa Melayu. Pak Tua. Pak Tua ya, Nova pun Pak Tua ya, Nova. Iya, Pak. Kalau bahasa kita paman ya, kalau bahasa Indonesia paman.
Ini paman ini apa namanya? Sebutannya apa? Ada yang tahu nggak? Sebutannya apa? Sedang menggoreng, sedang memasak. Sebutannya apa? Nggak tahu, Pak. Kalau yang di hotel-hotel, yang di restoran, pernah ke hotel, ke restoran nggak? Koki. Ah, Pak Andi. Ya, koki. Ya, Nova ya, namanya koki ini. Iya, Namanya Pak. paman koki. Tugasnya paman koki itu apa? Ayo, Masak. tugasnya apa? Ah, Mengantar Kaki. pesanan. ya tugasnya. Coba sekali lagi tugasnya apa paman koki ini? Mengantar pesanan. Mengantar pesanan. Pandi, tugasnya apa Pandi? Coba. Memasak. Betul ya, Pandi betul. Tapi Nova jangan ini ya, jangan takut salah, enggak apa-apa. Salah namanya belajar, enggak apa-apa ya. Nah, Iya, Pak. paman koki bertugas itu untuk memasak, ya. Nah, pelajaran kita kali ini, ya, materi kita kali ini bukan tentang membicarakan paman koki, tapi, nah, sedang apa paman yang ada di gambar itu? Sedang apa? Paman koki ini sedang apa? Masak. Memasak Nah, sambal. Ya, intinya sedang memasak. Ya, ini karena tugas paman koki memasak. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Paham, Pak. Lanjut ya. Lanjut. Iya, Pak. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu tentang mengenal alat masak. Ya. Mengenal alat masak. Diharapkan setelah kalian mempelajari pelajaran kita hari ini, itu kalian bisa tahu, ya, bisa paham tentang peralatan masak. Yang pertama bisa memilih dan menunjukkan masing-masing satu peralatan masak. Cuman kita peralatan masak sekarang itu kita ke peralatan masak yang menggoreng dan merebus. Ya, sebetulnya ada yang lain kayak memanggang dan lain sebagainya. Tapi karena waktu kita terbatas, kita batasi, kita cukupkan sampai di mengenal alat masak untuk menggoreng dan merebus. Ya. Nah, apakah Fandi dengan Nova pernah lihat alat masak? Pernah, Pak. Pernah ya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik oleh yang tadi ya, paman koki memasak menggunakan alat masak seperti tampak pada gambar di bawah ini. Yaitu, ini apa namanya? Apa namanya? Ada yang tahu? Iya, Kuali. betul, Pandi. Kuali. Ya. Ini apa namanya? Kompor gas. Ya. Jadi kalau masak, ya, kalau nggak ada kompor nggak akan masak. Ya. Atau tungku. Ini kan sumber api, ya. Jadi harus ada ini masak itu. Lalu ada apa ini namanya? Sendok. Ya, namanya kalau bahasa Indonesia itu sutil penggoreng. Sutil penggoreng. Nah, ya. Iya, nanti akan tahu, Pandi. Ya, paham ya? Kita lanjut ya. Setelah ini ada Iya, video. Pak. Setelah ini ada video. Nah, mengenal peralatan masak. Ya. Kelihatan dari sana, kelihatan, nampak? Nampak, Pak. Oke, sip. Nah, kalian perhatikan baik-baik oleh kalian ya. Mengenal peralatan memasak. Halo, Assalamualaikum. Namaku Elo. Kalau aku Ella. Hari ini
kita akan mengenal peralatan memasak. Wah, baunya enak sekali. Iya, kira-kira Ibu sedang masak apa ya? Ayo kita lihat ke dapur. Ibu sedang memasak apa? Kok baunya enak sekali? Ini, Ibu sedang memasak sayur asam dan akan menggoreng beberapa lauk. Tolong kalian tunggu di kursi saja ya. Ibu takut kalian terkena cipratan minyak atau air panas. Ibu, itu yang dipakai untuk memasak sayur namanya apa, Bu? Oh, ini. Ini namanya panci, Ella. Ini biasa digunakan untuk memasak masakan yang berair. Kenapa Ibu kalau memasak masakan yang berair menggunakan panci? Karena panci memiliki bagian pinggir yang tinggi, sehingga kalau digunakan untuk memasak masakan yang banyak air, maka air tidak akan tumpah. Terus, kalau menggoreng, kenapa alatnya beda, Bu? Kalau menggoreng, akan lebih mudah jika... Mohon maaf, terdengar nggak suaranya videonya? Dengar, Pak. Oke, lanjut ya. Maaf ya. Iya, tadi Pak. Dipotong dulu. Makan. Oke. Bentar dulu ya, tadi dipotong dulu tadi bentar. Ibu memasak apa? Kok baunya enak sekali? Ini, Ibu sedang memasak sayur asam dan akan menggoreng beberapa lauk. Tolong kalian tunggu di kursi saja ya. Ibu takut kalian terkena cipratan minyak atau air panas. Ibu, itu yang dipakai untuk memasak sayur namanya apa, Bu? Oh, ini. Ini namanya panci, Ella. Ini biasa digunakan untuk memasak masakan yang berair. Kenapa Ibu kalau memasak masakan yang berair menggunakan panci? Karena panci memiliki bagian pinggir yang tinggi, sehingga kalau digunakan untuk memasak masakan yang banyak air, maka air tidak akan tumpah. Terus, kalau menggoreng, kenapa alatnya beda, Bu? Kalau menggoreng, akan lebih mudah jika permukaannya luas untuk membalik makanan yang digoreng. Nah, yang ini namanya adalah wajan. Itu yang mengeluarkan api, namanya kompor kan, Bu? Iya, ini namanya kompor. Dengan menggunakan panas api yang keluar dari kompor, kita bisa memasak hingga matang. Elo, itu Ibu memegang benda yang punya gagang panjang. Tapi satunya untuk menggoreng, satunya untuk memasak sayur. Iya, kayaknya keduanya sama. Ini tidak sama, Nak. Yang buat masak sayur ini namanya sendok sayur. Sedangkan yang digunakan untuk menggoreng namanya spatula. Bedanya apa, Bu? Kalau sendok sayur ini ujungnya melingkar dan cembung seperti sendok. Gunanya untuk mengambil sayur dan kuah. Kalau spatula, ujungnya datar dan ada lubangnya berbentuk garis panjang. Agar kalau digunakan untuk membalik masakan yang digoreng, minyaknya tidak menyiprat. Kalau yang barusan Ibu gunakan, itu namanya apa, Bu? Oh, yang ini. Ini namanya serok. Ini digunakan untuk mengangkat hasil gorengan. Ini ada lubangnya kecil-kecil agar minyak yang ikut terangkat bisa turun dan makanannya tidak berminyak. Asyik! Memasaknya sudah selesai ya, Bu? Ella bantu memanggilkan ayah ya, Bu. Iya, ayo kita makan bersama.
Oke. Nah, tadi kalian sudah melihat video, ya, video tentang mengenal peralatan masak. Ada yang masih ingat apa saja tadi yang disebutkan? Kompor, panci, Nah, lanjut Pandi. Kuali, Ya, kuali atau wajan ya. Lanjut lagi, apa lagi Pandi? spatula, Ya, spatula atau sutil ya. Ya. kunci, Tambah. kayu, Apa lagi? sendok kayu. Sendok sayur atau sodet sayur ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita sekarang belajar alat masak untuk menggoreng. Ya, tadi kan di video sudah ada tuh ya, alat masak untuk menggoreng itu apa saja. Coba, masih ada yang hafal? Masih ada yang ingat? wajan, sutil, panci. Ya, kita lihat ya. Kita lihat 1, 2, 3. Oke. Wajan. Nah, ini ya alat masak untuk menggoreng. Alat masak untuk menggoreng digunakan dengan cara menggoreng bahan makanan dengan menambahkan minyak goreng. Misalnya bahan makanan ini misalnya itu ya, kayak daging, kayak ikan, tempe, keropok ya. Ada ubi kayu atau ubi kayu ini di sini namanya bandung ya. Bandung. Bandung, Bandung atau dan kalau nama bahasa Indonesia itu singkong ya. Iya. Ada dan lain sebagainya. Nah, nanti pertemuan akan datang itu kita akan mempraktekkan ini ya. Kita akan mempraktekkan menggunakan alat masak untuk menggoreng ya. Lalu yang berikutnya contoh alat masak untuk menggoreng yang ada di rumah adalah wajan atau kuali dan sutil atau sendok penggoreng atau spatula tadi ya. Ya. Ada yang lupa enggak Bapak nih memasukkan sesuatu tentang menggoreng kalau dilihat dari video tadi? Ada enggak? Pengahing kohengan. Apa itu namanya? Pengahing. Iya, serok ya. Betul Pandi. Serok. Pandi ternyata cermat juga ya. Bagus ya Pandi. Di sini itu Bapak sengaja untuk memancing pikiran kalian. Kira-kira masih ingat enggak gitu ya? Syukur alhamdulillah ada yang ingat. Bapak ingat ya? Bapak ada yang belum dimasukkan tuh tadi apa? Serok atau penyaring. Ya. Ya paham ya? Paham, Pak. Oke. Ini namanya kita coba untuk berpikir tingkat tinggi ya. Lalu ada ini gambar apa? Kuali. Nah, kuali atau bahasa Indonesia juga bisa disebut dengan wajan. Ya. Lalu ada lagi. Ini apa ini? Tadi sendok penggoreng atau sutil atau spatula macam-macam bentuknya ya. Di rumahmu ada yang mana? Di rumah kalian ada yang mana nih? Sama aja fungsinya untuk menggoreng ya. Paham ya? Paham. Oke, lanjut ya. Lanjut. Masih semangat? Iya, Pak. Lanjut. Oke. Ini aneka macam sutilnya. Nah, sekarang tadi itu alat masak untuk merebus. Sekarang alat masak untuk yang tadi alat masak untuk menggoreng, maaf ya. Yang tadi alat masak untuk menggoreng, sekarang alat masak untuk merebus. Ya, merebus. Oke. Nah, terus lihat alat masak untuk merebus digunakan dengan cara bahan makanan direbus dengan menambahkan air. Jadi kalau mau masak dengan merebus itu harus pakai air. Ya, sayur pun sama. Ya, dia juga caranya masaknya direbus tapi bukan rebus sama tapi buat sayur, bukan buat rebus ya. Paham ya? Misalnya ada sayur asam, ada telur rebus, ada mie instan, ada ubi kayu,
ada ubi jalar dan lain sebagainya. Paham ya? Paham, Pak. Oke, sip. Lalu contoh alat masak untuk merebus yang ada di rumah adalah panci dan sodet sayur atau sendok sayur. Ya, oke. Nah, sip. Kita lihat gambarnya. Ah, ini ada apa namanya? Coba. Panci. Ah, panci, betul ya. Ini ada apa? Sendok Ya, sayur. ya, sendok atau sodet sayur ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita sudah masuk di kesimpulan. Ya. Apa kesimpulannya pembelajaran kita hari ini? Alat masak untuk menggoreng digunakan dengan cara menggoreng bahan makanan dengan menambahkan minyak goreng, misalnya daging, ikan, tempe, kerupuk, ubi kayu, ubi jalar. Ubi jalar, tahu enggak ubi jalar yang mana? Kemili. Oke. Kembili. Kemili ya, kalau bahasa situ kemili namanya. Ya, Ubi Pak. jalar kalau bahasa Indonesianya ya, dan lain sebagainya. Lalu alat masak untuk menggoreng, contohnya adalah wajan atau kuali dan sutil atau sendok penggoreng atau spatula tadi. Ya, paham? Paham, Paham, Pak. Pak. Nah, sip. Oke, mantap nih murid-murid Bapak nih. Lalu ada alat masak untuk merebus digunakan dengan cara bahan makanan direbus dengan menambahkan air, misalnya sayur asem, mie instan, ubi kayu, ubi jalar, dan lain sebagainya. Dan ada yang lupa tadi, apa? Telur rebus belum Bapak masukkan. Ya, paham ya? Oke, Paham, Pak. lanjut ya. Iya, Pak. Nah, alat masak di rumah untuk merebus ya, untuk merebus di rumah contohnya ada panci, ada wajan, Panci, wajan, kuali, nah sutil atau dan sodet sutil atau sodet sayur ya. Sendok sayur, sodet sayur tuh ya. Paham ya? Paham, Paham, Pak. Pak. Oke. Nah, sekarang tibalah saatnya kalian mengerjakan tugas dari Bapak ya. Tugas dari Bapak ini apa, macam mana ya? Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Nah, ini tugasnya nanti ya. Nanti akan Bapak kirimkan ke WA ya, yang harus kalian kerjakan ini. Bapak minta jawabannya saja. Bapak minta jawabannya saja, ditulis di kertas lembar, kirim ke WA. Ya, kirim ke WA, jawabannya aja ya. Ya, nanti Bapak kirimkan ini ke WA ya. Bisa ya? Jawabannya Bisa, aja. Pak. Misalkan A, jawab nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 C, gitu aja ya. Ya, Pak. Bisa ya? Oke. Atau pribadi Bapak. Kenapa? Kirimnya lewat grup atau WA pribadi Bapak? Nanti lewat grup aja, lewat grup ya. Lewat grup aja. Iya, Pak. Bisa ya? Nanti ini Bisa, Bapak akan kirimkan tugasnya. Nah, ini tes unjuk kerja. Tes unjuk kerja Bapak ingin lihat sekarang juga. Ya, Bapak ingin lihat sekarang juga Nova sama Pandi. Yang pertama, pergi ke dapur rumahmu. Tapi tetap di-on-kan kameranya. Kamera HP-nya tetap di-on-kan. Ya, coba sekarang masing-masing pergi ke dapur. Nah, coba ya. Di bawah kamera, di bawah HP-nya. Ya, di bawah HP-nya. Coba ke dapur masing-masing ya. Di-on-kan kameranya. Udah? Udah, Nova, Pandi? Udah, Pak. Nah, udah, berarti mantap ya, berarti betul. Jadi
Pandi sama Nova bukan lari ke ruang tamu, tapi betul-betul ke dapur. Betul ya, hebat, bagus. Ya, Lancar ya. pula. apalagi ke kamar mandi, jangan ya. Bagus ya. Nah, udah. Yang sekarang nomor 2 nih, soal nomor 2. Pilihlah dan tunjukkan satu contoh alat masak untuk menggoreng yang ada di dapur tadi ya. Coba tunjukkan ke Bapak alat masak untuk menggoreng. Mana? Mana? Mana coba? Nih, Mana? Pak. Ayo. Pandi senyum-senyum aja nih. Sip. Pandi udah betul. Nova mana Nova? Kurang nampak Nih, Nova. Pak. Ya, Pandi udah betul. Pandi udah betul. Bapak cuma minta satu ya. Itu namanya wajan. Ya. Apa namanya Pandi itu? Apa? Itu Kuali namanya nih, apa? Kuali. Nova mana Nova? Coba Nova tunjukkan Nova. Nova tunjukkan. Mana tadi Kuali alat masaknya mana? Itu namanya apa Nova? Kuali. Kalau bisa Nova cari yang lain lagi. Ada enggak yang kira-kira untuk menggoreng selain kuali tadi? Kan sama dengan Pandi tuh. Coba yang lain. Ya. Bisa enggak? Ayo. Ayo, come on. Panci. Panci, mana panci? Mana? Ini. Betulkah panci untuk menggoreng? Bukan Pak, bukan Pak. Yang untuk menggoreng tadi kan Bapak udah berikan contohnya. Yo, yang untuk menggoreng apa selain wajan? Tadi kan wajan udah sama Pandi. Betul, Nova udah tadi tunjukkan wajan betul. Cuman Bapak ingin Nova tunjukkan yang lain lagi. Ada enggak kira-kira? Yang untuk menggoreng, alat untuk menggoreng, alat masak untuk menggoreng. Yo. Nih, Pak. Mana? Nah, Sutil. itu sutil ya. Bagus Nova, keren ya. Berarti Nova sudah bisa, sudah paham. Oke. Nah, sekarang nomor 3 nih yang terakhir. Sekarang Nova dulu yang tadi kan udah Pandi dulu. Sekarang Nova dulu yang Bapak minta untuk memilih dan pilihlah dan tunjukkan satu contoh alat masak untuk merebus. Nova pilihlah dan tunjukkan. Ini. Mana? Coba tunjukkan ke Bapak. Mana? Coba agak-agak jauh supaya Bapaknya jelas. Agak-agak dijauhkan. Nah, itu namanya apa, Nova? Panci. 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 Bagus ya, panci. Oke. Ya. Terus ada lagi sekarang Pandi. Pandi, mana yang untuk merebus? Apa itu namanya? Panci. Nah, coba sekarang giliran Pandi yang nyari yang lainnya selain panci. Apa yang untuk merebus tadi? Kayak macam di video. Nah, pokoknya yang untuk merebusnya. Nova, kita lihat Pandi ya Nova. Tadi Pandi lihat Nova. Iya, Sekarang Pak. kita lihat Pandi. Bergantian ya. Oke, namanya apa itu Pandi? Sendok sayur. Sendok sayur. Dah ya. Sekarang kembali lagi ke tempat yang tadi belajar. Di mana tadi belajarnya? Di ruang tamu atau ruang TV? Nah, kembali lagi ya. Dibenahi lagi. Di kamar. Langsung di kamar, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang, nanti ya, apa namanya? Bentar dulu ya. Nah, sekarang kita coba lihat video terakhir ya untuk sebagai penguat kalian. Ya. Video terakhir.
Ini cara menggunakan alat masak ya. Cara menggunakan alat masak ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita berikutnya ya. Di waktu berikutnya nanti akan Bapak kabari kapan kita mulai lagi ya. Kalian perhatikan, oke? Oke, Pak. Terdengar enggak? Terdengar ya? Nampak ya? Kekecilan, Pak. Ya, sengaja Bapak kecilkan suaranya. Ini alat masak untuk memanggang. Kita enggak belajar ini nanti ya. Kita hanya dua, menggoreng dan merebus. Ya. Kalau ini agak-agak sulit ya. Tapi kalau waktunya panjang bisa. Mudah-mudahan kita ada waktu pelajari ini. Apa? Untuk mangga. Untuk mangga, Kak. Untuk mangga. Mana ke waktu? Untuk mangga. Mangga asik. Ya. Mangga. Dapat batas tadi. Nah, ini yang akan kita pelajari ini nanti minggu depan ya. Nah, goreng tempe ya, kita minggu depan akan belajar tentang cara menggunakan alat masak untuk menggoreng. Nah, yang bahan makanan yang kita gunakan adalah tempe ya. Ini minggu depan ya. Ya, Pak. Kita akan menggunakan peralatan masak untuk menggoreng. Kita akan praktek menggoreng tempe. Nah, ini untuk merebus. Ini mie instan ini. Tapi kita tidak akan praktek untuk mie instan, tapi mempraktekkan nanti merebus telur. Nanti setelah menggoreng tempe. Ya. Ini juga sama digunakannya untuk merebus ya, sama. Ít nào ta kèm ngum. Rồi cái là không ta. Pandi. Pandi senyum-senyum aja, awet muda Pandi ya. Pandi masih muda. Tahu. Ya. Nah, mie jadi. Makan deh. Nah, itu selesai videonya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran? Tidak, Pak. Nah, udah pada paham ya, Fandi? Ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi kalian itu maksud Bapak memberikan materi ini, pembelajaran ini, kalian itu sudah SMA kan? Bentar lagi kelas 12, mau lulus. Jadi harus punya keterampilan ya. Paling enggak goreng-goreng tempe, merebus telur ya. Ya, atau mungkin nanti bukan hanya menggoreng tempe, bisa aja menggoreng yang lain kan, merebus yang lain. Siapa tahu kalian nanti siapa tahu di antara kalian nanti ada yang jadi koki terkenal kan, chef kan, kalau di TV-TV itu kan ada namanya chef ya. Koki-koki terkenal itu bersama. Mudah-mudahan kalian mendapatkan cita-cita yang kalian inginkan ya. Makanya Bapak memberikan materi ini. Ini adalah sebagian kecil ya. Hanya sedikit tentang keterampilan kerja yang pasti akan kalian perlukan nanti di kemudian hari. Ya. Oke, nanti sekali lagi Bapak akan mencoba mengirimkan soal yang tadi pilihan ganda ya. Nanti ke WA kalian, nanti kalian langsung kerjakan jawabannya saja ya. Kirimkan ke WA lewat grup, di foto ya, di selembar kertas foto. Jawabannya misalkan
itu kan ada 4 nomor tuh. Misalkan nomor 1 A, nomor 2 B. Itu ya, paham? Iya, Pak. Oke, nanti tunggu ya, Bapak akan kirimkan lewat PA. Oke, karena kita pembelajaran hari ini sudah selesai, jangan lupa kita harus selalu bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena memberikan rahmatnya sehingga pembelajaran kita hari ini itu berjalan dengan lancar ya, walaupun tadi Pandi sempat kebingungan ya. Ya, enggak apa-apa Pandi ya. Enggak apa-apa. Nah, syukur. Dan sekarang ditutup pembelajaran kita dengan berdoa. Ya, yang pimpin doa sekarang Nova gantian. Tadi kan Pandi yang pembelajaran mulai, Pandi sekarang Nova. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa nanti ya. Iya, Pak. Jaga kesehatan. Bapak sehat selalu. Jaga kesehatan, tetap semangat. Jangan putus asa ya. Tetap semangat walaupun kita Iya, Pak. Iya, nanti Pak. mudah-mudahan tahun ajaran baru kita bisa tatap muka ya. Bapak udah Iya, rindu. Pak. Ya, Pak. terima kasih semuanya. Selamat siang, Nova. Assalamualaikum, Fandi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Sampai jumpa lagi. Iya, Pak. Bapak tutup ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, dadah semuanya.